Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Diana Putri selaku dosen komunikasi serta teman-teman yang sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Darmayanti, absen 38. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi efektif. Apa itu ya? Ayo kita simak baik-baik. Terlebih dahulu, kita flashback ke komunikasi dulu ya. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi ini dilakukan secara lisan ataupun verbal. Sedangkan komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasinya. Tujuannya untuk memberi kemudahan dalam memahami informasi yang disampaikan antara komunikator dengan komunikan, sehingga terciptanya feedback yang jelas. Apa saja faktor yang mempengaruhi komunikasi? Di antaranya, yang pertama ada latar belakang budaya. Semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi semakin efektif dengan pola pikirnya. Yang kedua, ada ikatan kelompok atau grup. Nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan. Maka dari itu, perlu untuk tahu bagaimana cara berbicara dengan sopan. Yang ketiga, ada harapan, yang mempengaruhi penerima pesan sehingga dapat menerima pesan sesuai harapan. Yang keempat, ada pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, maka akan kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan. Yang kelima, ada situasi, merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Agar komunikasi berjalan dengan efektif, kita perlu memahami apa saja unsur-unsur komunikasi, antara lain, yang pertama, ada komunikator, merupakan pengirim atau sender yang mengirimkan pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu seperti lisan ataupun tulis. Yang kedua, ada komunikan, merupakan penerima atau receiver yang menerima pesan dari komunikator, kemudian memahami, menerjemahkan, dan akhirnya memberi respon. Yang ketiga, ada media, merupakan saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi, berupa bahasa verbal maupun non-verbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, sandi, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, ada pesan. Isi komunikasi berupa pesan atau message yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerimaan pesan sangatlah berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Yang kelima, ada tanggapan. Merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan. Diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback dalam tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Sebagai contoh, pada gambar, di sini dijelaskan bahwa subjek atau pengirim yang membawa pesan melalui media tulis atau lisan yang mempengaruhi objek atau penerima agar bertindak sesuai keinginan pengirim, sehingga dapat hasil timbal balik atau feedback. Adapun fungsi komunikasi efektif, yang pertama, fungsi informasi untuk memberitahukan sesuatu kepada pihak tertentu agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, ada fungsi ekspresif. Sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, ada fungsi kontrol, menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada fungsi sosial, merupakan untuk keperluan keakraban hubungan di antara komunikator dengan komunikan di dunia luar. Yang kelima, ada fungsi ekonomi, untuk keperluan transaksi usaha yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Adapun prinsip dari dasar komunikasi. Yang pertama, ada respect. Hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang jadi tujuan pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, ada empati. Empati merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri pada situasi atau kondisi orang lain. Yang ketiga, ada audible.
Pada dasarnya, audible bisa bermakna seperti ini: dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini mengatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media sedemikian rupa sehingga bisa diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Yang keempat ada clarity. Hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Kesalahan penafsiran dalam komunikasi dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak sepele. Clarity dapat pula berarti keterbukaan. Dalam berkomunikasi, kita perlu bersikap terbuka, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri dari penerima pesan. Ini sangat penting diterapkan untuk pemimpin kepada anggota timnya. Yang kelima ada humble. Hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble atau rendah hati. Sikap ini ada kaitannya dengan hukum pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang lain. Humble dibarengi dengan sikap keterbukaan dengan kritik dan saran, yang tidak memandang rendah orang lain, memaafkan, berani mengakui kesalahan, dan penuh pengendalian diri. Ada bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi personal. Komunikasi personal ada dua macam, yaitu komunikasi dengan diri sendiri dan komunikasi antar pribadi. Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu. Komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena pemberian makna pada objek. Objek yang diamati mendapatkan rangsangan panca indera, kemudian mengalami proses perkembangan dalam pikiran manusia. Sedangkan komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Yang kedua, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dibagi menjadi dua macam juga, yaitu komunikasi kelompok kecil atau small group communication dan komunikasi kelompok besar atau large group communication. Komunikasi kelompok kecil adalah proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Komunikasi kelompok kecil dengan sendirinya melibatkan pula komunikasi antar pribadi. Contohnya seperti ceramah, diskusi, simposium, forum, seminar, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi kelompok besar adalah proses komunikasi di mana pesan-pesannya disampaikan oleh pembicara dalam situasi di depan khalayak yang lebih besar dan tidak dikenali satu persatu. Disebut juga komunikasi pidato, retorika, dan public speaking. Yang ketiga ada komunikasi organisasi, terjadi dalam suatu organisasi yang bersifat formal ataupun informal dan berlangsung dalam jaringan komunikasi yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Yang keempat ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak seperti surat kabar, majalah, ataupun elektronik seperti radio dan televisi, yang dikelola oleh suatu lembaga yang ditujukan kepada sejumlah orang yang tersebar di banyak tempat. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.